Shalom anak-anakku yang dikasih Tuhan, apa kabar kalian semua? Bapak berdoa kiranya kalian senantiasa dilindungi, dijaga, dan diberkati Tuhan. Haleluya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen. Ya, tapi sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, hari ini kita akan memuji Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan dengan mengangkat satu pujian bagi Tuhan, ya. Kita menaikkan pujian ini sebagai rasa ucapan syukur kita, juga sebagai salah satu ungkapan doa kita kepada Tuhan. Kita mau minta perlindungan, penyertaan, dan berkat Tuhan atas hidup kita, anak-anakku yang dikasih Tuhan, supaya kita dilindungi oleh Tuhan, supaya kita dijauhkan dari segala malapetaka dan kesakitan atas kehidupan kita. Ya, ini judul lagunya adalah Doa Yabes. Ya, mari kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Ini adalah doa Yabes di dalam Alkitab. Dia berdoa sama Tuhan supaya Tuhan memberkati dia secara berlimpah-limpah. Yabes ini meminta Tuhan supaya Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, ya, dan apa yang didoakan Yabes ini dikabulkan oleh Tuhan. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, supaya kita juga diberkati sebagaimana Tuhan memberkati Yabes, Tuhan juga memberkati kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini ya, anak-anak. Jangan ada yang skip atau melewati semua tahapan belajar ini, supaya setiap kalian terbiasa bagaimana kalian memuji Tuhan, kalian berdoa, dan tentunya mengerjakan tugas dengan baik. Haleluya. Memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lagu ini kita nyanyikan dari awal dengan sungguh-sungguh, katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah
Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Kalian lipat tangan kalian, tutup mata dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu akan menghadapi ulangan harian. Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya mereka boleh mengerjakan soal-soal yang Hamba-Mu berikan kepada mereka, supaya materi-materi yang pernah mereka pelajari sebelumnya Tuhan, mereka boleh ingat dan mereka bisa mengerjakan soal-soal yang Bapak berikan hari ini. Terima kasih Tuhan, Hamba berdoa buat anak-anak-Mu, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Berkati anak-anak-Mu dengan berkat kepintaran, kecerdasan, hikmat yang daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan, dan roh yang mengasihi Tuhan ada di dalam hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan proses pembelajaran hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tetap semangat anak-anakku. Haleluya. Ya, hari ini Bapak akan memberikan soal-soal ulangan harian ya. Nah, ini ada 10 soal ya, 5 PG dan 5 lagi isian. Ya, ini petunjuknya. Waktu kalian mengerjakan ulangan harian ini, kalian cukup menulis jawabannya saja, tidak usah ditulis soalnya ya. Jawabannya saja. Ya, yang kedua, kirim tugas kalian ke classroom. Ya. Oke, kalian sudah siap mengerjakan soal-soal yang Bapak berikan? Haleluya. Mari kita lihat soal yang pertama, soal nomor 1. Ya. Bapak akan bacakan, kalian boleh memperhatikan dengan baik. Baik, soal nomor 1 adalah kata ibadah dalam bahasa Yunani adalah titik-titik. Ya. A. Abodah, B. Eklesia, C. Igreja, D. Kuriakon. Ya. Coba kalian pilih mana jawaban yang paling tepat. Yaitu dalam bahasa Yunani, kata ibadah itu berasal dari kata apa? Oke. Sekarang soal nomor 2. Ibadah merupakan persekutuan umat dengan titik-titik. Ya, A. Teman, B. Saudara, C. Tuhan, D. Tetangga. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Hal yang paling utama dipersiapkan ketika seseorang hendak beribadah kepada Tuhan adalah titik-titik. Hal yang paling utama dipersiapkan ketika seseorang hendak beribadah kepada Tuhan adalah titik-titik. A. Hati, B. Uang,
C. Kendaraan. D. Makanan kecil. Ya, kalian pilih jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3. Sekarang soal nomor 4. Jika kita berdoa hendaknya disampaikan dengan titik-titik. Ya, jika kita berdoa hendaknya disampaikan dengan cara titik-titik. A. Perasaan bangga dan tenang. B. Merasa diri paling baik. C. Penuh kerendahan hati. D. Hati penuh ketakutan. Ayo, yang mana jawaban yang paling tepat untuk mengisi soal nomor 4 ya? Jika kita berdoa hendaknya disampaikan dengan cara titik-titik ya. Sekarang soal nomor 5. Jika ada teman kita yang malas untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu, ya, jika ada teman kita yang malas untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu, sebaiknya kita titik-titik. Haleluya. A. Menjauhi dia karena dia bukan anak Tuhan. B. Membiarkan saja karena itu bukan urusan kita. C. Memarahi dia di depan orang banyak supaya dia malu. D. Tidak bosan mengingatkan dia dengan sikap yang sopan. Ya, bagaimana kalau kalian memiliki teman yang malas atau tidak mau pergi beribadah di sekolah minggu? Ya, jangan-jangan kalian yang malas ya. Ya, jangan malas datang untuk pergi ke sekolah minggu ya anak-anak. Kita sudah diberkati, kita harus datang beribadah kepada Tuhan. Itu adalah salah satu sikap kita memuliakan Tuhan, salah satu sikap kita untuk bersyukur atas berkat Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan beribadah, ya, meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Haleluya. Sekarang soal nomor 1 bagian 2 ini ya. Nah, ini ada 5 soal isian. Bapak minta kalian mengisi soal-soal ini dengan menjelaskan atau menguraikan dengan cara yang bagus ya. Jangan asal mengisi. Barang siapa yang memberikan satu penjelasan atau uraian yang bagus, itu nilainya akan Bapak perhitungkan ya. Jadi jangan hanya mengisi ya, nanti kalau hanya mengisi terus penjelasannya kurang bagus ya, Bapak akan memberikan poinnya agak kurang ya. Jadi harus diisi dengan penjelasan atau uraian yang paling tepat. Oke. Sekarang soal nomor 1. Berdasarkan kitab Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua, yang dimaksud dengan ibadah yang sejati adalah titik-titik. Ayo, ibadah yang sejati itu menurut Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 itu seperti apa? Oke, ya. Kalian lihat ayatnya, nah, kalian baca, kalian renungkan, baru kalian jawab soal ini, oke? Sekarang soal nomor 2. Nomor 2. Jelaskan arti kata ibadah. Ya, jelaskan, berarti harus diuraikan ya. Harus dijabarkan apa itu arti ibadah ya. Oke, sekarang soal nomor 3.
Sebutkanlah apa saja yang dilakukan orang percaya pada saat menjalankan ibadah raya hari Minggu. Sebutkanlah apa saja yang dilakukan orang percaya pada saat menjalankan ibadah raya pada hari Minggu, ya. Disebutkan. Kalau sebutkan di sini tidak hanya satu, ya, minimal 4. Ya, sebutkanlah apa saja yang dilakukan orang percaya pada saat menjalankan ibadah raya pada hari Minggu, ya. Minimal 4, ya. Kurang dari 4 nilainya kurang poinnya. Oke. Sekarang soal nomor 4. Sebutkan 5 sikap yang benar saat kita datang beribadah kepada Tuhan. Ya, coba kalian sebutkan 5, ya, anak-anak yang dikasih Tuhan. Tidak boleh kurang dari 5. Minimal 5, lebih bagus, ya. Sebutkan 5 sikap yang benar saat kita datang beribadah kepada Tuhan. Bagaimana sikap kalian? Ya, sikap yang benar saat kalian beribadah kepada Tuhan. Oke, sekarang soal yang terakhir. Ore, ya. Senang pasti dengar kata yang terakhir. Ya, hari ini Bapak cukup memberikan soal 10 aja, ya. Kalian harus mengerjakannya dengan sangat baik. Oke. Soal yang terakhir, sebutkan hal-hal indah yang dilakukan dalam persekutuan jemaat mula-mula yang ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul, yaitu kisah, ya, bukan Kiyah. Maaf, ya. Sebutkanlah hal-hal indah yang dilakukan dalam persekutuan jemaat mula-mula yang ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47. Jadi kalian harus buka Alkitab kalian, baca apa sih yang dilakukan jemaat mula-mula atau jemaat yang pertama-tama, ya, yang diceritakan di dalam kitab Kisah Para Rasul tersebut, ya. Sebutkan hal-hal. Jadi jangan cuma satu, ya. Coba kalian baca dengan teliti, kira-kira apa saja yang dilakukan di dalam persekutuan jemaat mula-mula itu. Oke. Semakin banyak kalian sebutkan, tentunya menyebutkannya sesuai dengan ayat yang ada di dalam ayat-ayat itu, ya. Pasti poinnya lebih baik. Baik. Oke, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Bapak mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang selama ini tetap setia, tetap tekun untuk terus mengikuti pelajaran agama Kristen ini, dan Bapak juga terus memberi motivasi buat kalian supaya kalian juga tetap bersemangat untuk mengikuti semua mata pelajaran, supaya kalian menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang akan diberkati Tuhan kelak. Haleluya. Terima kasih anak-anakku yang dikasih Tuhan. Kita mau mengakhiri pertemuan kita hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan sorga yang mulia, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang begitu baik dan mengasihi kami. Secara khusus hari ini kami sudah menyelesaikan pembelajaran pendidikan agama Kristen Tuhan, dan Tuhan sudah memimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu, biarlah Engkau terus menjaga, Engkau terus melindungi, Tuhan terus menyertai mereka dimanapun mereka berada hari ini. Hamba berdoa kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu dengan berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terlebih lagi Engkau memberikan kepintaran, kecerdasan, hikmat,
dan roh takut akan Tuhan dan roh yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa untuk keluarga, anak-anak-Mu Tuhan, Kau berkati orang tua mereka, baik berkat kekuatan, kesehatan, umur panjang, diberkati orang tua mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Dan kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kalian semua. Haleluya, haleluya. Amin.